Assalamualaikum Football United, ringan sama tirang ala gua. Langsung aja seperti biasa update dari Fabrizio Romano. Gue yakin juga ada beberapa yang sudah ngasih update atau bahkan minta ya request di kolom komen. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih. Jadi memang ada update terbaru dari Fabrizio Romano lewat videonya di YouTube terkait dua pemain yang dikaitkan dengan Manchester United, yaitu adalah Frankie de Jong dan juga Anthony. Satu dari Barcelona, satu dari Ajax. Langsung aja, Fabrizio Romano mengatakan banyak sekali pertanyaan ke dirinya mengenai update terkait dengan Frankie de Jong. Dikatakan oleh Fabrizio Romano, minggu ini, tepatnya hari Kamis, akan ada meeting penting di Barcelona soal banyak hal yang cukup penting menyangkut keputusan klub, dan tentu saja salah satunya adalah soal transfer yang akan dibahas. Ini tentu saja akan berkaitan dengan status Frankie de Jong. Tentu saja kalau menurut gue sih bukan hanya membahas soal Frankie de Jong, ada beberapa pemain yang dibahas ya terkait dengan transfer ini, tapi gue yakin banget, ini opini gue ya, kalau memang kabar ini seandainya memang betul, maka soal Frankie de Jong akan dibahas juga di sana. Manchester United dan Barcelona ini terkait soal harga ya. Ini kan menurut Fabrizio Romano masih ada kontak secara langsung mengenai Frankie de Jong. Jadi kedua klub ini masih secara aktif berkomunikasi soal kemungkinan transfer Frankie de Jong. Erik ten Hag dikabarkan juga mendorong hal ini. Jadi ini langsung dari Erik ten Hag ya. Tampaknya memang Erik ten Hag ini memiliki atau punya gambaran seorang Frankie de Jong ini berada di lini tengah dari Manchester United. Baru saja gue menyaksikan pertandingan antara Belanda menghadapi Wales. Setelah sebelumnya juga gue menyaksikan pertandingan Polandia menghadapi Belanda. Lalu ini tadi Belanda menghadapi Wales. Menurut gue memang Frankie de Jong memang excellent sih di tengah ini. Kita butuh kualitas seperti Frankie de Jong. Oke, lanjutkan lagi ya. Soal masalah harga, penawaran pertama 60 plus 10 add-on ini ditolak oleh Barcelona. Ini penawaran dari Manchester United, sudah gue sampaikan ya sebelumnya. Dan ini yang menarik, ternyata menurut Fabrizio Romano, pihak Manchester United sendiri sebenarnya juga tahu kalau sebenarnya Barcelona tuh pinginnya 85 juta euro. Cuman sekali lagi Manchester United tampaknya punya budget tersendiri khusus untuk Frankie de Jong. Oleh karena itulah ya belum ada kata sepakat paling tidak terutama di angka 85 juta itu. Bahkan sepertinya ingin bernegosiasi supaya angkanya tidak 85. Fabrizio Romano menambahkan, mari kita tunggu hari Kamis sehabis meeting ya di Barcelona nih soal masalah nantinya update terbaru apa terkait dengan Frankie de Jong. Nah, ini feeling gue kemungkinan ya dalam minggu ini mungkin kalau seandainya memang positif ya bisa datang. Tapi kalaupun tidak, Manchester United juga minggu ini juga ya, seandainya memang hari Kamis nanti keputusannya memang ya tidak bisa. Sementara Manchester United juga punya limit atau batas dari budget terkait dengan Frankie de Jong, ya harus cepat cari alternatif ya. Jadi itu menurut Fabrizio Romano, tunggu hari Kamis. Nah, sekarang soal Anthony. Setelah berkembang pesat di Ajax di bawah Erik ten Hag, Anthony juga salah satu nama yang dibahas di Manchester United. Erik ten Hag sangat suka pemain ini, tapi dari klub belum ada penawaran langsung. Fabrizio Romano juga mengatakan ini terkait soal budget. Ini hal yang sangat penting bagi Manchester United. Oleh karena itu, klub tidak melanjutkan contohnya dengan Darwin Núñez karena harganya cukup tinggi. Selain itu juga kenapa sampai dengan saat ini belum ada negosiasi atau proses transfer ini yang deal, termasuk dengan Frankie de Jong dan juga beberapa pemain yang lain. Ditambahkan, soal Anthony, tidak ada kabar dari saudara Anthony yang bukan agennya, karena beberapa waktu yang lalu sempat beredar di media sosial utamanya ya, termasuk juga Twitter, kalau saudara dari Anthony ini memberikan
semacam kayak keterangan di pers terkait dengan ketertarikan Manchester United, kurang lebih seperti kayak ya menampik kurang lebih demikian ya, tapi ternyata menurut Fabrizio Romano yang menghubungi langsung saudara dari Anthony tersebut ya, ini kalau di videonya dikatakan demikian, ini membantah tidak ada interview tersebut, jadi berita itu tidak benar. Artinya apa? Artinya masih sangat terbuka segala kemungkinan soal Anthony. Jadi, again, menurut gue ya, mari kita ikuti saja, kita tunggu dan nikmati prosesnya. Kurang lebih demikian, sekali lagi masih berproses. Gue yakin 2, 3, 4, 5 tahun yang lalu mungkin prosesnya tidak dalam tanda kutip berbelit-belit seperti ini. Manajemen akan langsung menggelontorkan dana ya untuk mengambil pemain. Tapi apakah itu sesuatu hal yang bagus? Kalau menurut gue mungkin bukan suatu yang tepat ya. Memang hal yang seperti inilah yang harus dilakukan oleh Manchester United yang mungkin selama 8 tahun ke belakang itu tidak dilakukan. Artinya terlalu mengikuti keinginan klub dari pemain yang diincar. Jadi harga betul-betul diturutin saja, akibatnya kita bisa lihat selama 8 tahun belakangan ini walaupun banyak pemain mahal, pemain berstatus bintang yang datang di Manchester United, tapi prestasi klub ternyata tidak segemerlap harga atau tidak seheboh proses mendatangkan pemain-pemain tersebut. Kita lihat saja, ini salah satu hal yang baru di Manchester United ya, untuk mencari pemain baru. Tentunya yang diharapkan nanti akan masuk ke skema dari seorang Erik ten Hag. Tidak ada lagi pemain yang sudah didatangkan secara mahal tapi ternyata tidak masuk skema seperti yang sudah-sudah. Kurang lebih demikian, kita ikuti saja dengan sabar pastinya. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.